kali ini saya akan mempresentasikan terkait pengertian siklus hidrologi, dan ada beberapa pertanyaan lainnya. Pertanyaan ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester konservasi lingkungan. Siklus hidrologi merupakan konsep penggambaran penggerakan air antara lautan badan air permukaan yang meliputi danau, sungai, atau rawa, air tanah, atmosfer, dan biosfer, benda cair, gas, ataupun padat. Air yang berpindah antara reservoir. Yang pertama ada evaporasi, yaitu penguapan atau peristiwa berubahnya air menjadi uap air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi matahari dan naik ke lapisan atmosfer. Kemudian yang kedua ada transpirasi. Transpirasi juga berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Sebagian besar air yang diserap oleh tanaman akan ditranspirasikan. Proses transpirasi melewati stomata, lubang kutikula, atau perhitungan berasal dari hasil perkiraan. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan angin, kelembaban tanah, dan jenis tanaman. Kemudian yang ketiga ada evapotranspirasi, yaitu proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer, yang berarti penguapan dari seluruh air dan makhluk hidup, kurang lebih kombinasi dari evaporasi dan transpirasi, yaitu proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer, yang berarti penguapan dari seluruh air dan makhluk hidup, kurang lebih kombinasi dari evaporasi dan transpirasi. Tahap ini paling mempengaruhi siklus hidrologi. Faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi, yang pertama ada laju bertambah dengan meningkatnya suhu, radiasi matahari, dan pergerakan angin. Yang kedua, laju berkurang dengan meningkatnya kelembaban. Kemudian yang keempat ada sublimasi, yaitu penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung, di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Perannya di dalam siklus hidrologi sangat sedikit, khususnya siklus hidrologi panjang. Kurang lebih proses yang berjalan sangat lambat dan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan penguapan lainnya. Kemudian yang kelima ada kondensasi. Perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan, di mana semakin banyak partikel tersebut maka awan semakin tebal dan menghitam. Kemudian yang kelima ada adveksi, yaitu perpindahan awan yang telah terbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam posisi horizontal, kurang lebih misalnya dari posisi di atas perairan menjadi di atas daratan. Faktor penggerak yaitu angin dan tekanan udara. Biasanya di siklus ini cenderung ke siklus hidrologi panjang. Kemudian yang ketujuh ada presipitasi, yaitu hujan kurang lebih mencairnya awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi. Dapat dikatakan juga peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Semakin rendah suhu udara, maka hujan yang akan dihasilkan menjadi suhu es atau salju, kurang lebih biasanya di bawah 0 derajat. Kemudian yang kedelapan ada runoff, yaitu limpasan permukaan atau aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah menyerapnya. Pergerakan air hujan dari tempat tinggi ke tempat rendah, kurang lebih pergerakannya ke reservoir di bumi seperti danau, sungai, laut, dan saluran air lainnya. Intinya, air dari hasil hidrologi kembali ke hidrosfer.
dapat berdampak terjadinya erosi apabila kuantitas dan lajunya sangat tinggi. Kemudian yang kesembilan dan yang terakhir yaitu ada infiltrasi, yaitu proses absorpsi air hujan ke dalam pori tanah menjadi air tanah. Pengaruh adanya gaya gravitasi kurang lebih mengisi kelembaban tanah yang akan membentuk air tanah. Tahapan terakhir dalam siklus hidrologi di mana air tersebut akan kembali ke lautan dan mengalami tahap pada siklus hidrologi sebelumnya. Semakin bertambahnya jumlah populasi manusia, maka akan semakin banyak pula kebutuhan lahan yang akan digunakan. Hal ini sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, bahwa ada keterkaitan antara manusia dengan lingkungan. Yang perlu kita garis bawahi yaitu kita yang menggunakan, kita pula yang harus bertanggung jawab akan keasriannya. Pesan dari saya, tetap gunakan lahan yang ada, tapi jangan sampai acuh akan kerusakannya. Bumi ini akan membalas jika kita tidak sadar akan sakit yang dialami bumi selama ini. Ada beberapa hal dari pemerintahan yang masih kurang kontraproduktif terkait lingkungan hidup. Di antaranya adalah UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Ormas Inpres nomor 2 tahun 2013. Tentang gangguan penanganan nasional yang berpotensi mengganjal LSM. Saat memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Di sini sangat disayangkan sekali karena pemerintah yang seharusnya sebagai garda terdepan untuk menanggapi isu-isu lingkungan justru malah kurang responsif. Saya akan sangat mendukung apabila saya yang akan menjadi Bupati Banyuwangi. Mengingat Banyuwangi ini salah satu kabupaten yang masih asri akan keindahan dan kebersihannya, maka harus kita jaga dengan baik agar dapat menyerap polusi yang kian hari kian bertambah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.